Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita kembali di majelis yang tiada harapan melainkan agar Allah menurunkan keberkahannya, karena kita niat dengan ikhlas datang untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia melalui karya-karya para ulama. Dalam hal ini, kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidah At-Tauhid. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita mempelajari sekaligus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan bab keempat dari kitab Aqidah At-Tauhid, bab yang berkaitan dengan Tauhidul Asma was Sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang dimaksud di sini adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, karena tidaklah semua nama Allah melainkan semuanya adalah Al-Husna, baik, dan tidaklah sifat-sifat Allah melainkan Sifatuhul Ulya, sifatnya adalah tinggi. Dalam bab yang keempat ini, wa yatadammanu ma yali, mencakup pembahasan awalan yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnah wal aql ala thubutil asma'i was sifat, yaitu dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab dan sunnah, termasuk juga dalil yang bersumber dari akal atas penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Thaniyan, yang kedua, manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi asma'illahi was sifati. Bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jama'ah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Thalithan, yang ketiga, yaitu pembahasan tentang yakni la raddu ala man ankara al-asma'i was sifat atau ankara syai'an minha, yaitu tentang orang-orang yang menolak terhadap nama-nama dan sifat Allah, di antara orang-orang yang ingkar. Penolakan terhadap orang-orang yang ingkar kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang mengingkari sebagian darinya.
Inilah 3 pasal atau 3 bagian yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu tauhidul asma was sifat. Awalan, yang pertama, pasal yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnah wal aql ala thubutil asma'i was sifat. Dalil-dalil tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah yang bersumber dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnah. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab yang dimaksud di sini yaitu Al-Quran. Kemudian setelah itu baru dalil yang bersumber dari As-Sunnah. Yang keduanya ini merupakan wahyu. Wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Al-Quran wahyu, As-Sunnah adalah wahyu. Sebagaimana Nabi mengatakan, ala utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah bahwa aku telah diberi oleh Allah Alkitab dan yang sepertinya bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud di nomor 4604. Bersumber dari Al-Miqdam bima'di Karib. Maka pada pasal yang pertama ini adalah penetapan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang bersumber dari wahyu. Kata muallif, sabaqa an dzakarna anna at-tauhida yanqasimu ila thalathati aqsamin. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwasannya tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Tauhidur rububiyati wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama-nama dan sifat Allah. Wa dzakarna jumlatan minal adillati ala naw'ainil awwalin. Dan telah kami sebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan 2 tauhid yang sebelumnya, yaitu tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Wal'an, dan sekarang, nadhkurul adillata ala naw'is thalith. Maka kami akan menyebutkan dalil-dalil jenis tauhid yang ketiga, wa huwa tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid nama-nama Allah dan sifatnya. Fa ilaika syai'an min adillatil kitabi was sunnah. Maka perhatikan beberapa dalil dari kitab dan as-sunnah. Fa min adillatil kitab, maka dalil yang bersumber dari kitab yaitu Al-Quran. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fadda'uhu biha wa dharul ladhina yulkhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Ini dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan Asma'ul Husna, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala
menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Surah Al-A'raf, ya. Coba dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, surah ke-7 ayat 180. Walillahi, dan milik Allah lah, asmaul husna, nama-nama yang baik. Yang nama-nama yang baik ini disebutkan dalam tafsir bersumber dari riwayat Ibnu Hibban, yakni jumlahnya 99 nama. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim, nanti disebutkan dalam hadis, ya. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Fadda'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan perantara asmaul husna tersebut. Ya, coba baca tafsirnya. Ayo. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Iya. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Iya. Mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1, 99. Lebih ditegaskan lagi, 99 itu maksudnya 100 kurang 1, bukan yang lain. Allah tidak menyebutkan 98 tambah 1, enggak. Tapi Allah sebutkan 100 kurang 1. Sekalipun demikian nanti dijelaskan oleh para ulama bersumber dari hadis yang sahih bahwasanya nama-nama Allah itu lebih dari 99. Karena kita tidak tahu nama-nama Allah yang disembunyikan, yang hanya Allah saja yang tahu. Kemudian, barang siapa yang dapat menghafalnya masuk surga. Man ahsaha dakhalal jannah, maka barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan barang siapa yang memperhitungkannya, menghitungnya yaitu memperhitungkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Menghitung bukan sekedar membaca, bahkan kadang dibaca secara keseluruhan. Ya, kadang ada yang mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, sampai 99. Ada lagi yang membacanya ya Man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Terlepas dari cara-cara bagaimana
mereka menghitung Asmaul Husna dengan langgam, dengan nada, dengan taghanna tertentu. Yang dimaksud di sini bukan hanya menyebut secara lisan, tapi man ahsaha, siapa yang menghitungnya, yaitu memperhitungkannya, mengamalkannya dalam hidupnya sehari-hari, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka bukan hanya dengan lisannya, tapi dia harus memahami nama-nama Asmaul Husna itu dan memanfaatkan dengan cara yang benar, tidak menyimpang, serta dipraktekkan dalam hidupnya sehari-hari, bahwa Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Wujud dari pemahaman dia terhadap Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, maka dia tidak mudah putus asa. Dia berharap rahmat Allah dalam setiap waktu dalam hidupnya, karena memang dia berhajat terhadap rahmat Allah itu. Maka tidak sekedar dibaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim 1000 kali atau 100 kali, tapi sementara dia tidak memahami makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apalah artinya lisan mengucap kalau dia tidak memahami makna ucapan tersebut? Apalagi nama-nama Allah itu dipakai untuk tujuan-tujuan yang salah, dijadikan sebagai jimat-jimat yang ditulis dengan tata cara tertentu, dengan bentuk-bentuk tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Maka ini merupakan bagian dari penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Makanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita memakai, memanfaatkan Asmaul Husna itu dengan benar. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna tersebut. Bagaimana cara memanfaatkan nama-nama Allah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk berdoa agar doa kita mustajabah? Maka diperbolehkan kita bertawassul. Ad-doa bitawassul, berdoa dengan tawassul, dengan memakai perantara. Tentu tawassul syar'iyah, yaitu tawassul yang dibenarkan di dalam syariat. Di antaranya adalah tawassul bi asma'il husna, bertawassul dengan memakai perantara Asmaul Husna. Atau selain dari itu yang diperbolehkan ad-doa bitawassul dengan melalui perantara amal salih, yakni amal perbuatan baik kita. Ketika kita berdoa dalam kondisi genting, bahkan ini termasuk kategori isti'anah bid-daruri, yaitu meminta pertolongan dalam kondisi darurat yang disebut dengan istighosah. Istighosah, minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi darurat. Maka dengan cara menyebut amal soleh kita, sebagaimana kisah 3 pemuda yang tertimpa hujan lebat. Dia berteduh di dalam sebuah goa. Sementara tidak lama batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutup pintu goa. Ini termasuk ad-du'a bitawassul. Dalam hadis Muslim disebutkan,
tentang peristiwa tersebut di nomor 2363 kalau tidak salah, kalau enggak 2361. Silakan coba. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Pada suatu ketika ada 3 orang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Karena itu mereka masuk ke dalam gua sebuah bukit. Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar menutup rapat pintu gua itu, sehingga mereka terkurung di dalam, tidak dapat keluar. Maka berkata mereka sesamanya, marilah kita ingat-ingat amal solih yang pernah kita lakukan karena mencari ridho Allah. Iya, amal soleh yang dikerjakan semata-mata ikhlas dalam rangka mencari ridho Allah. Ada apa dengan amal soleh itu? Lanjut. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan karena amal soleh kita itu Allah membukakan pintu bagi kita. Inilah ad-doa bitawassul, berdoa dengan cara bertawassul, bertawassul syar'iyah, menggunakan amal soleh yang pernah kita lakukan yang semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian, maka berdoalah orang pertama. ya cukup. Duowo iki hadis ganteng kok. Ya. Ini contoh ad-doa bitawassul. Ada lagi ad-doa bitawassul dengan apa? Bi asma'il husna. Dengan apa? Nama-nama Allah yang baik. Di mana setiap doa kita ini kita ikuti dengan nama-nama Allah yang kita sebut dalam doa kita. Maka para ulama menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan asmaul husna itu, yaitu merangkai asmaul husna itu dengan permintaan doa kita, bukan dibaca bertubi-tubi dengan hitungan tertentu. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Bukan begitu. Bukan Ya Ghafurur Rahim, ya. Ya Sami'u Ya Basir, Ya Sami'u Ya Basir. Bukan begitu. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bukan begitu. Tapi dirangkai dengan doa. Dan setiap doa yang diajarkan kepada kita itu rata-rata mayoritas Nabi sudah merangkainya dengan asmaul husna. Coba perhatikan doa yang kita ucapkan ketika kita minta ampun. Buka Tirmizi 3434. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Rasulullah terhitung membaca doa berikut, yaitu 100 kali sebelum beliau berdiri. Iya, dalam satu majelis sebelum beliau berdiri, beliau tidak kurang membaca 100 kali. Apa itu? Yang artinya, ya Robku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu, mohon ampun dan bertobat. Perhatikan kalimat di akhirnya, innaka anta, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha tawwab, penerima tobat, al-ghafur, lagi maha pengampun. Cocok dengan permintaannya, minta ampun dan bertobat. Dan Allah dipanggil dengan nama
innaka antat tawwab al-ghafur. Engkau adalah at-tawwab yang maha penerima taubat. Salah satu di antara nama Allah at-tawwab. Salah satu di antara nama Allah al-ghafur. At-tawwab yang maha penerima taubat, al-ghafur yang maha pengampun. Dirangkai dengan permintaan kita. Bukan dibaca bertubi-tubi, ya tawab ya gopur, ya tawab ya gopur, ya tawab ya gopur. Bukan begitu. Langsung dirangkai dengan permintaan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam redaksi yang lain Abu Dawud 1516 doanya sama dengan redaksi yang berbeda, yaitu dari nama Asmaul Husnanya. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, apa katanya? sungguh jika kami hitung dalam sekali pertemuan dengan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan sebanyak 100 kali bacaan. Apa 100 kali bacaan itu? Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Apa bedanya dengan yang tadi? Rahim dan Ghafur. Iya, kalau tadi Al-Ghafur, ini Ar-Rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, wahai Rabb, ampuni aku bertobat kepadamu, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Bukan at-tawwab ar-rahim, at-tawwab ar-rahim, at-tawwabur rahim, bukan begitu. Dibaca 100 itu dirangkai dengan permintaan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Bukan dijopok buntu tetok atawab al-ghafur, atawab al-ghafur, atawab al-ghafur. Bukan begitu. Paham ya? Halo? Wah. Bukan kita ini nggak mau berzikir karena nggak ikut cara-cara mereka berzikir. Bukan kita anti zikir, bukan. Tapi kita zikir yang mengikuti tata cara yang diajarkan Rasul, ma'thur dari beliau. Dirangkai. Doa-doa Nabi itu selalu dirangkai dengan Asmaul Husna. Lihat ketika Ramadan kemarin, apa yang kita baca? Baca Ibnu Majah 3119. 10 hari terakhir, apa yang banyak kita ucapkan saat itu? Ampunan. Kalimat yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, apa katanya? wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Doa apa? Lanjut. Doa apakah yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Itulah yang kita banyak ucapkan. Allahumma, wahai Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Disebutkan nama Asmaul Husnanya terlebih dahulu, baru kemudian kita minta. Apa yang kita minta? Sesuai dengan namanya. Tuhibbul afwa, cinta kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Antara Asmaul Husna yang diucapkan relevan dengan Asmaul Husna, relevan dengan doa yang kita minta.
Tapi bukan dengan cara dibaca bertubi-tubi, ya afu, ya afu, ya afu, ya afu, al-afu, al-afu, bukan. Dihitungi lagi sekian ribu, tekondi. Padahal zikir itu dalam Islam, kalau kita mengkaji Quran dan Sunnah, maksimal paling banyak itu 100, nggak akan lebih dari 100. Makanya nek sampean oleh amalan kongkon moco ping 1200, perlu tanda tanya, itu dari mana itu? Tentu bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Tekon di basangkil. Ada yang sampai ribuan disuruh baca. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sehingga Allah Jalla wa Ala mengatakan, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yulhidun, melakukan ilhad, yaitu penyimpangan di dalam membaca Asmaul Husna, di dalam mengamalkan Asmaul Husna. Ada yang menyimpang memakai Asmaul Husna dipakai untuk jimat, ditulis, disebut dengan Ismul A'zam. Ismul A'zam yang pernah diamalkan oleh sekretaris Nabiullah Sulaiman, seorang alim, seorang ulama yang mampu memindah singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Dia adalah sekretaris dari Nabiullah Sulaiman yang mengerti nama-nama Allah, di antaranya Al-Ismul A'zam. Atas izin Allah, maka Allah memberikan kemudahan. Tapi orang-orang sekarang coba-coba ngikuti dan menulis Ismul A'zam tersebut sebagai bentuk sihir. Diterangkan lebih lanjut dalam tafsir Ibnu Katsir tentang sihir dalam surah Al-Baqarah 102. Di antaranya ada orang-orang yang memanfaatkan Ismul A'zam di antara nama-nama Asmaul Husna sebagai cara-cara untuk menyihir manusia. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Niscaya mereka akan mendapatkan pembalasannya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Maka hati-hati, jangan sampai menyimpang di dalam memanfaatkan Asmaul Husna. Asbatallahu subhanahu fi hadhil ayat li nafsihil asma. Allah telah menetapkan di dalam ayat tersebut atas dirinya, yakni nama-nama, wa akhbaro annaha husna, dan Allah mengabarkan bahwasanya seluruh Asmaul Husna tersebut adalah baik. Wa amara bidu'aihi, dan Allah memerintahkan agar berdoa dengannya. Bi ayyuqal, dengan cara mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Tapi dirangkai dengan apa? Dengan permintaan. Kalau kita panggil Allah ya Rahman, irhamna, wahai yang maha pemurah, maha pengasih, kasihani aku. Demikian pula kalau kita ingin mendapatkan rizki, panggil Allah apa? Ya Razzaq atau ya Raziq, wahai zat yang maha memberi rizki. Urzukni, beri aku rizki.
Panggil Allah. Rangkai dengan doa kita. Kita panggil Allah ya Latif. Mintalah kelembutan karena dialah Allah yang maha lembut. Ya Latif, ultuf qalbi, lembutkan hatiku. Selama ini karena hati kita apa? Keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari apa? Halo? Lebih keras dari batu. Minta kelembutan hati supaya kita ini mudah menangis. Menangis karena Allah. Ojo nangis nek gak iso nyaur utang tok. Bahkan ono sing nangis ditinggal apa? Bojoe. Wong kok baperan. Nangis karena Allah. Jangan nangis karena wanita. Jangan jadi budak-budak cinta. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Minta kelembutan. Minta apa lagi? Minta ilmu, ya. Panggil Allah. Rabbi zidni ilma. Ya. Panggil Allah alim, yang maha mengetahui. Alladzina yulkhiduna fi asma'i, dan orang-orang yang menyimpang di dalam memanfaatkan atau mengucapkan asmaul husna bimakna annahum yamiluna biya 'anil haqq, maknanya bahwa mereka telah menyimpang dari kebenaran, imma binafyiha 'anillah, ada kalanya mereka meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Inilah kelompok sesat di kalangan Jahmiyah yang tidak mau menerima adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada kalanya penyimpangan itu apa? Ditiadakan nama-nama Allah seluruhnya, atau bahkan ada sebagiannya di antara sifat-sifat Allah. Ada yang sifat itu ditiadakan sama sekali, ada yang sifat itu ditiadakan sebahagian, sehingga hanya dibatasi cuman berapa? 20, 20. Padahal sifat Allah itu lebih banyak daripada namanya. Sementara nama-nama Allah sendiri bahkan lebih banyak dari 99. Au ta'wiliha bighairi ma'naha sahih, atau memalingkan makna dari makna yang benar. Kalau Allah sebut nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang kita imani. Ketika Allah menyebut wajah, ya wajah. Jangan dipalingkan dengan kemuliaan atau dipalingkan dengan zat. Kalau Allah sebut tangan, ya tangan. Jangan dipalingkan dengan kekuasaan. Au ghaira dzalik min anwa'il ilhadi, atau dengan cara-cara yang lain di antara bentuk-bentuk penyimpangan. Bi annahu sayujazihim bi amalihim as-su', maka mereka akan mendapatkan balasan kelak atas perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Lahul asmaul husna, Dia memiliki nama-nama yang baik. Atau juga disebutkan dalam surah Al-Hasyr pada ayat 22 sampai 24, Wallahu alladhi la ilaha illahu, Dialah Allah
yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan Dia Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu, Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah yang menguasai, lagi maha suci, lagi maha sejahtera, lagi menjaga, lagi terpercaya, perkasa, dan sewenang-wenang serta sombong. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ini adalah di antara nama-nama Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Bari'ul Musawwir yang membentuk dan menyempurnakan tubuh kejadian manusia. Baginya nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fadallat hadhihi al-ayat ala isbatil asma'i lillah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan tentang penetapan nama-nama Allah. Wa minal adillati ala thubuti asma'illahi min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil-dalil penetapan tentang nama-nama Allah yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, maka barang siapa yang memperhitungkannya maka dia akan masuk surga. Walaysat asma'ullahi munhasiratun fi hadhil adadi, dan tidaklah nama-nama Allah itu terbatas dengan jumlah 99 tersebut. Bidalilin ma rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan setiap nama-nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau apa yang telah kau turunkan nama-nama itu di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau apa yang telah kau ajarkan kepada seseorang di antara makhluk ciptaanmu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau telah kau sembunyikan di dalam ilmumu yang gaib yang ada pada sisimu. Maka kemungkinan masih ada nama-nama Allah yang disembunyikan oleh Allah Jalla wa'ala, yang nanti akan diajarkan kepada hamba-hambanya yang diridhoinya.
An taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi, maka jadikanlah Al-Qur'an yang agung ini sebagai obat penawar dalam hatiku, sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, yakni juga di dalam Sahih Ibnu Hibban yang bersumber dari sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Wa kullu ismin min asma'illah, maka setiap nama di antara nama-nama Allah, fa innahu yatadammanu sifatun min sifati, maka sesungguhnya mencakup sifat di antara sifat-sifat Allah. Fal alimu yadullu 'alal ilmi, maka nama Allah yang maha mengetahui, al-alim, menunjukkan akan sifat al-ilmu. Al-alim itu nama Allah, al-ilmu itu adalah sifatnya. Wal hakimu yadullu 'alal hikmah, maka nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, ini tidak lain adalah menunjukkan adanya sifat Allah Al-Hikmah. Was-Sami' Al-Basiru yadullani 'ala as-sam'i wal basari. Nama Allah yang maha mendengar lagi maha melihat menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat as-sam'u, pendengaran, wal basar, penglihatan. Wa kadza kullu ismin yadullu ala sifatin min sifatillahi ta'ala, maka demikianlah seluruh nama-nama Allah itu menunjukkan adanya satu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dia Allah. Allah berarti nama. Ini adalah nama lafzul jalalah, karena kita diperintah untuk mengucapkannya. Qulida'ullah, kul, katakan Muhammad kepada mereka umatmu, ud'ullah, panggillah dia Allah. Awid'ur Rahman, atau panggillah dia dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau panggillah dengan nama-nama Allah yang baik di antara nama-nama Allah itu. Maka jangan panggil Allah Tuhan. Panggil Allah, jangan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan bisa jadi dia adalah nama makhluk. Ada nggak orang namanya Tuhan? Pernah dengar? Di mana itu? Banyuwangi. Ono jenenge wong Tuhan. Tapi kalau manusia dinamakan Allah, ada nggak? Keplaken ae. Belum pernah ada dalam sejarah manusia diberi nama Allah. Walaupun iseng, nggak ada. Tapi Tuhan wis tahu. Makanya ojo nyeluk Tuhan. Tuhan bisa jadi hantu. Panggil Allah atau Ar-Rahman, atau panggil dia Rabb, atau panggil dia dengan Ilahi. Sampean kadang nyeluk apa? Pangeran apa? Iya. Suwun ya, pangeran sing bales lho. Pangeran enggak jelas, yang jelas syukron, jazakallah khaira. Iya kan? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jelas enggak? Pangeran sopo? Walaupun makna pangeran itu tempat wong ngenger, pengengeran, tempatnya orang ngenger. Mungkin yang dimaksud Allah, tapi jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat yang masih ambigu, nggak jelas. Jelas ucapkan Allah, jelas itu. Karena nggak ada lagi
Yang namanya Allah ya Allah. Pasti semua orang tahu, meskipun orang kafir pun tahu siapa Allah itu. Nama yang sudah terkenal sejak sebelum dia lahir ke bumi ini. Jiwa-jiwa mereka sudah kenal dengan Allah. Alastu bi rabbikum, ketika mereka disumpah, ketika manusia sebelum lahir membuat perjanjian dengan Allah, mereka sudah kenal nama itu. Enggak usah kita ini apa? Pakai menghaluskan kata-kata. Alhamdulillah. Gitu. Meskipun kita ngobrol sama orang kafir, alhamdulillah, segala puji bagi siapa? Allah. Jangan karena wah ini non muslim nggak kenal Allah. Puji Tuhan lu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas itu. Salam sejahtera buat kalian dan rahmat Allah tercurah untuk kalian serta berkahnya. Jelas ada kalimat Allah. Nggak usah dirubah. Salam sejahtera bagi kalian. Salam sejahtera. Emang yang memberi salam siapa? Kalau assalamualaikum warahmatullah, yang memberikan salam, keselamatan, kesejahteraan dan rahmat itu siapa? Allah. Dan itulah salam Bani Adam. Dan itu diajarkan kepada Adam sejak pertama kali Adam dicipta dan sampai nanti di surga. Maka jangan dirubah-rubah. Kadang orang malu, gengsi, atau bahkan enggan untuk menyebut kata-kata Allah. Itu padahal nama yang paling utama di antara nama-nama Allah. Qul Allah, katakan, panggillah dia Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dialah Allah, Ahad, yang maha tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal esa dan dia suka kepada yang ganjil. Makanya nama-nama Allah disebutkan dengan angka ganjil 99. Seandainya lebih dari itu tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Insyaallah kita lanjutkan dengan dalil-dalil dari as-sunnah yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.